Mesti hati-hati itu. Nanti Gen Z marah. Emangnya kita nggak paham Soekarno sehingga mesti didekan? Mereka paham di dalam pengertian ingin belajar tapi tidak ada semacam kurikulum untuk membongkar ide di Soekarno direlevansikan dengan isu hari ini. Itu yang nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi kita coba merapikan penggalan-penggalan pikiran itu supaya anak-anak muda ini, Gen Z mahasiswa yang turun ke jalan tidak dihasut oleh ego untuk sekedar demonstrasi. Bahaya dari kaum demonstran, dia bisa ditunggangi oleh fasisme di mana-mana. Itu yang terjadi, bisa ditunggangi oleh populisme. Karena tugas mahasiswa belajar. Apa yang demo? Kritik pada pemerintah adalah tugas DPR. Tapi justru karena tugas DPR itu tidak ada, maka mahasiswa mengambil alih tugas itu, beroposisi demo. Jadi kalau kalian bertemu dengan Presiden Prabowo bilang, Pak Presiden, benar keinginan Pak Presiden, kami akan kembali ke kampus. Tapi itu baru separuh benar. Fungsi kritik mesti dilakukan oleh DPR sebagai watchdog pemerintah. Bilang begitu pada Presiden. Kan begitu cara berdebat konseptual kan. Kami mundur ke kampus, maka yang mesti ada di jalan adalah anggota DPR yang kami pilih untuk mewakili suara kami. Jadi saya ingin mengangkat satu isu yang cukup menarik, Bung Rocky, yaitu isu desoekarnoisme. Saya kira buku ini terbit juga kemudian ingin mempersempit ruang desoekarnoisme atau bahkan menghilangkan itu, atau melawan hal itu. Maka saya ingin tahu dulu perspektif desoekarnoisme dari Bung Rocky. Silakan, Bung Rocky. Desoekarnoisme. Desoekarnoisasi, sorry. Perspektif saya. Yes. Kenapa kamu anggap saya punya masalah dengan desoekarnoisasi? Ya, saya kira tidak ada masalah itu karena istilah ini cukup booming di teman-teman mahasiswa dan pemuda. Bukan masalahnya, kenapa kamu duga saya punya pikiran tentang desoekarnoisasi? Melihat relevansi hari ini, Bung Rocky. Jadi mahasiswa sekarang ini punya bukan kekhawatiran tapi bacaan ataupun diskusi bahwa marxisme ini hilang di kalangan pemuda. Apakah kemudian hal itu memang benar nyata adanya atau bagaimana? Nggak ngerti saya. Jadi Anda tanya apa pikiran saya tentang gejala desoekarnoisasi itu? Jadi mahasiswa sekarang menganggap bahwa ajaran Soekarno di kampus atau di kalangan pemuda hari ini itu sudah kabur begitu, sudah terbayang-bayang saja. Jadi ada semacam upaya-upaya untuk menghilangkan ingatan mengenai Soekarno atau ajaran-ajaran Soekarno. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya naik ke Gunung Semeru itu, bertemu seorang pelajar. Dia lagi bawa buku Antonio Gramsci. Tentu terjemahannya, saya kira kok ada terjemahannya rupanya. Prisoner Notes book itu. Lalu saya tanya sama dia, kenapa Anda baca itu? Ini saya ketemu di Ranukumbolo. Dia camping di situ, saya turun dari Semeru. Dia bawa buku itu. Dia bilang, setelah reformasi, tidak ada percakapan, ini kalimat saya untuk menerangkan dia. Tidak ada percakapan tentang yang dia sebut, dia bahkan pakai kata ideologi itu. Nah itu saya selalu menganggap kok kata ideologi itu muncul lagi itu. Jadi kalau ada pikiran desoekarnoisasi, mestinya ada pikiran degramsisasi, ada pikiran madilogisasi. Tapi justru buku-buku itu sekarang dibaca orang. Semua orang sekarang nenteng buku Madilog. Jadi kita mesti lihat gejalanya apa. Justru orang mesti tanya mengapa timbul gejala baru, yaitu reideologisasi. Di dalamnya ada resoekarnoisasi kan.
Itu pertanyaan salah itu. Jadi itu pertanyaan yang nggak boleh ada tuh. Karena justru ada gejala resoekarnoisasi, kita bikin buku ini untuk melayani gairah orang untuk bicara tentang Soekarno. Itu soalnya tuh. Kalau nggak ada gairah ngapain kita tulis buku. Jadi kita koreksi dulu bahwa buku ini bukan untuk menjawab desoekarnoisasi, tapi justru untuk mengarahkan resoekarnoisasi. Itu ya. Mesti hati-hati itu. Nanti Gen Z marah. Emangnya kita nggak paham Soekarno sehingga mesti didekan? Mereka paham di dalam pengertian ingin belajar, tapi tidak ada semacam kurikulum untuk membongkar ide-ide Soekarno direlevansikan dengan isu hari ini. Itu yang nggak ada tuh. Ya, jadi sampai di situ dulu. Lanjutkan aja apa lagi? Ya, yang kedua adalah dalam sebuah buku Marhaeni Sundal Baru ini, apa yang kemudian Bung Rocky ingin tekankan dan sampaikan kepada generasi muda Magetan hari ini? Kita tahu bahwa negeri ini dihasilkan oleh pergumulan pikiran kiri. Waktu Indonesia merdeka, energi untuk memerdekakan diri datang dari prinsip-prinsip sosialisme. Kenapa? Karena yang dilawan adalah liberalisme. Datang dari prinsip-prinsip marxisme. Kenapa? Karena yang dilawan adalah kapitalisme. Jadi dari awal, genetik dari negeri ini adalah kiri. Yang kita persoalkan, kenapa kiri itu akhirnya hilang di dalam percakapan. Karena tadi, Orde Baru melakukan desoekarnoisasi. Jadi Orde Baru yang bikin, bukan Gen Z yang mengalami desoekarnoisasi. Dan genealoginya ada di situ tuh. Sekarang kita coba lihat gairah baru. Apa yang memungkinkan anak-anak muda itu turun ke jalan? Ya, ingin mencapai masa depan. Apa yang memungkinkan anak muda itu mencari cara secara teoritis untuk memastikan masa depan? Ada, dia tanya aja artificial intelligence. Nasib dia di 2029 nanti, dia jadi apa? Prekariat? Jadi buruh kah? Dia bisa tanya di situ. Tapi semua pertanyaan itu tidak menjawab masalah intinya, yaitu kesulitan untuk merumuskan asal-usul kemerdekaan kita dari segi kualitas pikiran yang dihasilkan oleh founding parents kita. Nggak ada. Jadi kita coba merapikan penggalan-penggalan pikiran itu supaya anak-anak muda ini, Gen Z mahasiswa yang turun ke jalan, tidak dihasut oleh ego untuk sekedar demonstrasi. Bahaya dari kaum demonstran, dia bisa ditunggangi oleh fasisme di mana-mana. Itu yang terjadi, bisa ditunggangi oleh populisme. Jadi saya mengerti mengapa akhirnya teman-teman di PDIP mendirikan sekolah pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Mengapa misalnya Ibu Novita tadi mencoba menerangkan siapa sebetulnya Marhaen itu. Buat beliau, Marhaen itu adalah seorang perempuan. Bukan fisik perempuan, tapi kondisi sosial yang menyebabkan perempuan tidak bisa tumbuh dalam kesetaraan gender dengan laki-laki. Itu artinya ada pikiran baru untuk mengatakan yang dimaksud dengan Marhaen adalah mereka yang ada dalam struktur sosial yang sangat eksploitatif. Dalam Marxisme kita tahu lapisan yang paling dieksploitasi oleh kapitalisme namanya proletar. Tetapi di dalam kelas proletariat ada yang paling tereksploitasi, itu perempuan. Jadi perempuan itu proletarnya proletariat. Itu tesisnya Mbak Novita tadi. Kalau saya ingin terangkan gejala yang hari-hari disebut disparitas, bukan sekedar ada di dalam kelas, tapi ada dalam gender. Kalau Anda laki-laki sebagai buruh, Anda hanya dieksploitasi satu kali oleh kapitalisme. Kalau Anda perempuan, Anda dieksploitasi dua kali, oleh patriarkisme dan oleh kapitalisme dan oleh
patriarkisme. Kalau Anda seorang perempuan yang minoritas, Anda dieksploitasi 3 kali oleh kapitalisme, oleh patriarkisme, dan oleh feodalisme. Jadi, kalau kita bilang siapa itu Marhaen, kelas yang paling papa hari ini, yaitu kaum perempuan. Tapi Marhaen kan laki-laki yang dibayangkan oleh Bung Karno, itu bayangan fisik kita. Tapi bayangan teoritis kita menerangkan dengan cara lain bahwa the Marhaen itu adalah kelas perempuan yang sekarang berteriak karena listrik naik, yang sekarang merintih karena harga energi naik. Jadi itu kontekstualisasinya tuh. Jadi ide kita adalah kontekstualisasi Marhaenisme dengan kondisi real hari ini. Begitu cara kita membaca. Kita teruskan sekali lagi. Marxisme terhalang untuk dibicarakan karena di situ ada kata-kata revolusi. Orang takut pada istilah itu. Padahal setiap hari kita mengalami revolusi. Setiap hari epitel kulit saya itu ngelupas, namanya revolusi. Setiap putaran matahari namanya revolusi. Setiap ada upaya untuk menghasilkan kebaruan namanya revolusi. Lalu kenapa kita takut dengan istilah itu? Harga dari ketakutan kita hari ini adalah kita bingung mau kemana setelah masa transisi ini. Waktu kita bikin transisi dari dari otoritarisme ke demokrasi, seharusnya mereka yang ada di Senayan tahun 98, termasuk mahasiswa saya di UI, meneriakkan kebutuhan perubahan pada tingkat kualitatif. Kualitas politik berubah dari otoritarianisme ke demokrasi. Nama perubahan itu adalah revolusi. Berubah secara kualitatif artinya perubahan yang revolusioner. Saking kita takut pakai istilah itu, kita edit istilah itu. Kita pakai kata reformasi. Reformasi itu yang berubah hanya bentuk, bukan sistem. Sampai sekarang akibatnya begitu. Jadi ketakutan kita memakai istilah revolusi menyebabkan hari ini kita bingung apa yang terjadi sebetulnya. Bahkan ada partai yang pakai istilah lebih lembek dari reformasi, restorasi, tambal sulam. Kalau buku ini diterbitkan dan dipercakapkan, dia mesti dipercakapkan di dalam kualitas mengubah secara struktural, mengubah secara sistemik keadaan atau kondisi negeri ini. Itu namanya perubahan revolusioner. Jadi kalau Anda ingin belajar Marxisme, Yunto, Marxisme, di kepalamu mesti ada konsep perubahan revolusioner. Bu Novita tadi pakai istilah itu juga. Perubahan revolusioner, bukan perubahan evolusioner. Pertanyaannya, apakah Prabowonomics adalah perubahan revolusioner? Berarti kita mesti bongkar konstruksi yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo. Kemarin di dalam pidato di Gorontalo, sebagai Presiden Prabowo memberi kritik kepada mahasiswa. Kalian mahasiswa, tugas kalian adalah melakukan inovasi supaya sains dan teknologi bisa diangkat statusnya dari sekedar pertanyaan pada artificial intelligence menjadi produk pikiran revolusioner para mahasiswa. Tentu kita tahu arah keterangan dari Presiden supaya kalian nggak demo. Jadi tinggal di kampus belajar. Benar nggak? Benar. Ada yang salah pikiran Presiden. Karena tugas mahasiswa belajar. Ngapain demo? Kritik pada pemerintah adalah tugas DPR. Tapi justru karena tugas DPR itu tidak ada, maka mahasiswa mengambil alih tugas itu. Beroposisi, demo. Jadi kalau kalian bertemu dengan Presiden Prabowo bilang, Pak Presiden, benar
keinginan Pak Presiden. Kami akan kembali ke kampus. Tapi itu baru separuh benar. Fungsi kritik mesti dilakukan oleh DPR sebagai watchdog pemerintah. Bilang begitu pada Presiden. Kan begitu cara berdebat konseptual kan. Kami mundur ke kampus, maka yang mesti ada di jalan adalah anggota DPR. Yang kami pilih untuk mewakili suara kami. Coba bikin debat semacam itu. Jawab tantangan Presiden. Baik Pak Presiden, kami akan putuskan untuk berhenti demo. Kami akan kembali ke kampus untuk bikin Indonesia unggul secara sains dan teknologi. Karena memang itu yang turun di kita. Tapi Pak Presiden, tolong tegur juga anggota DPR yang hanya nongkrong di dalam ruang sidang. Kan begitu tuh tambahnya tuh. Sekarang kita balik pada buku ini. Apa itu Marhain di dalam konteks hari ini? Marhain mengajarkan kesetaraan. Marhain mengajarkan keadilan sosial. Di mana keadilan sosial pertama-tama dirasakan oleh manusia. Di DPR, di kabinet. Kabinet tidak menghasilkan keadilan sosial. Kabinet memperparah disparitas sosial. Karena kebijakan-kebijakan yang seharusnya tiba pada rakyat, mampir dulu ke meja-meja birokrat, mampir ke meja-meja teknokrat. Dalam bentuk apa? Korupsi. Jadi tidak ada kebijakan yang memastikan bahwa anggaran negara itu akan tiba di piring kosong emak-emak. Karena itu kita marah. DPR tidak menghasilkan regulasi yang memungkinkan kita percaya pada keadilan sosial. Yang pertama kali nuntut keadilan adalah kaum buruh. Kaum Marhain. Tapi undang-undang Omnibus Law membatalkan itu. Jadi baik kabinet, eksekutif maupun legislatif tidak menghasilkan keadilan. Konstruksi ini kita pastikan dulu. Maka kita mestinya marah pada kabinet, marah pada DPR. Kemarahan terakhir pada Presiden. Kalau dia menyuruh kalian balik ke kampus, dia harus menyuruh DPR turun ke jalan. Dia harus menyuruh kabinet datang ke dapur mak-mak. Kan begitu cara berpikirnya. Keadilan pertama itu diajarkan oleh rahim perempuan. Setiap perempuan yang hamil, dia sudah membagi nutrisi dengan calon bayinya. Dia membagi kecemasan dengan calon bayinya. Tapi teknologi mengganggu relasi otentik antara ibu dan calon bayinya. Ibu hamil mesti datang ke ginekolog untuk di USG. USG itu adalah patriarkis. Ibu lebih tahu denyut jantung bayinya dibanding mesin USG. Tapi supaya mesin itu pulang modal karena dibeli dengan harga mahal, dokter akan bilang di USG bu normal, di USG lagi normal lagi, 2 kali normal, bayarnya 10 juta udah. Kapitalisme mengeksploitasi rahim perempuan. Saya mau terangkan itu supaya kita nyampe pada pendalaman yang betul-betul ideologis. Kapitalisme tidak sekedar mengeksploitasi buruh, dia mengeksploitasi rahim perempuan. Setelah itu statistik dikeluarkan. Kemiskinan terjadi karena ketiadaan nutrisi. Oleh karena itu mesti ada intervensi sosial. Namanya MBG. Kemana? Ke rahim perempuan harusnya. Karena sumber ketidakadilan ada pada rahim perempuan. Kasih dia nutrisi. Beri dia cukup protein. Tapi MBG tidak dimaksudkan untuk mencegah stunting. Tapi untuk memperbaiki kualitas tubuh anak-anak ini. Padahal kita tahu dalam ilmu kedokteran, otak manusia itu sudah selesai di usia 3 tahun. Gak lagi bertumbuh. Jumlah neuron di kepalanya sudah selesai.
listrik yang harus dihasilkan lewat pertemuan neuron itu sudah selesai. Jadi memang dari awal ada yang salah di dalam upaya untuk memperbaiki kualitas berpikir kita. Kritik itu mulai didengar oleh kekuasaan. Maka mulai ada percakapan, oke, presiden akan mengevaluasi MBG itu. Apa yang mesti dilakukan pertama? Pilih sasaran yang tepat. Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran. Semua ambisi kekuasaan, ambisi presiden, ambisi menteri untuk menghasilkan keadilan sosial akan dibatasi oleh APBN. Masalahnya di situ. Kan nggak mungkin APBN itu dipakai bersamaan MBG, sekolah, koperasi, perumahan. Mesti ada yang diprioritaskan. Jadi debat publik harus diarahkan ke situ. Supaya terasa bahwa oke, ada konsep di kepala mahasiswa, ada konsep di kepala masyarakat sipil. Itu artinya dibutuhkan metode ilmiah supaya kita bisa mengucapkan kritik kebijakan dengan basis akademis. Kader PDIP dilatih dengan cara itu. Tetapi hari-hari ini yang terjadi, demonstran itu marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Marhaenisme dimaksudkan untuk menertibkan line of thought itu. Kita melihat kalau ada kemiskinan, di mana problemnya itu? Tanya pada rahim ibu-ibu, rahim Pak Mak. Kalau ada kualitas pendidikan yang menurun, tanya pada siapa? Tanya pada rahim mak-mak. Mereka yang tahu masa depan generasi karena mereka yang melahirkan, mereka yang tahu kebutuhan nutrisi. Jadi kita relevankan hari ini, Marhaenisme adalah ideologi kesejahteraan yang dituntut oleh rahim perempuan. Besok mungkin berubah. Kalau nutrisi tercukupi, stuntingnya hilang, generasi yang akan disebut sebagai bonus demografi tidak lagi punya problem dengan stunting. Maka Marhaenisme mengambil alih isu yang lain. Apa? Lingkungan hidup. Akan kita tanya pada kekuasaan, mengapa jumlah hutan yang ada di Indonesia berkurang terus luasnya? Oh, kekuasaan akan bantah. Rocky Gerung berbohong. Lihat datanya. Tutupan hijau Indonesia justru bertambah, bukan berkurang. Lalu orang bilang, oh iya ya, berarti tidak ada perusahaan lingkungan. Karena hanya memakai data citra satelit untuk melihat, kan tutupan hijau kita bertambah. Pertanyaannya, apa itu tutupan hijau? Terlihat memang hijau. Begitu Anda zoom in, hijau yang dimaksud adalah hijau karena bertambahnya lapangan golf. Kan bukan itu yang disebut sebagai diversity. Itu pentingnya berpikir dialektik, bukan sekedar terima data yang disodorkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, Marhaenisme ini adalah peralatan ideologis untuk mempersoalkan kebijakan publik supaya nggak ditipu oleh statistik. Nah di situ fungsi ideologi dari Marhaenisme bikin kontras untuk mengetahui di mana eksploitasi berlangsung. Jadi teman-teman semua, ini malam untuk memulai satu percakapan akademis yang memungkinkan Anda masuk dalam kampanye, berkelahi dengan lawan politikmu secara akademis, secara intelektual. Kalau itu Anda pamerkan di YouTube, di sosial media, di Instagram, nah Gen Z ini akan merasa ada jalan keluar, yaitu jalan di sebelah kiri. Karena jalan sebelah kanan tertutup oleh oligarki, tertutup oleh modal, tertutup oleh feodalisme, tertutup oleh patriarkisme. Ada jalan kiri namanya Marhaenisme. Tapi nanti orang bilang, itu jalan yang sesat. Saya yakinkan pada saudara, Anda jalan di sebelah kiri, Anda akan tersesat di jalan yang benar.